Pertanyaannya satu sisi, yang merusak umat muslim itu sendiri. Yang merusak persatuan umat muslim itu sendiri. Coba Bapak Ibu bayangkan. Yang paling berbahaya hari ini Bapak Ibu, bertebaran kaum munafik di antara orang muslim itu sendiri. Yang satu mengangkat nilai-nilai Islam, yang satu meruntuhkan. Yang satu menjaga marwah para alim, yang satu menjatuhkan marwah para alim. Yang satu mengangkat nilai agama, yang satu menghancurkan. Yang satu ngajak ke masjid, yang satu mengajak tidak ke masjid. Nah, yang paling berbahaya lagi, ketika pada puncaknya penyakit hati tersebut, jangankan nasihat, menengok orang ke masjid aja muak, menengok orang ngaji saja tak suka. Sehingga kalimat Allah yang diperdengarkan sakit telinga mereka. Mendengar azan matikan. Pokoknya apapun bisa mereka lakukan kalau hati mereka sudah Nah, coba Bapak, itu dalih Bapak Ibu. Tapi kan begini, masalah produk Israel itu kan tidak seutuhnya ada kaitannya. Mau kita beli tak kita beli, tetap aja mereka serang katanya. Nah, ini perusak-perusak tuh gitu. Kenapa ente masih minum kopi Starbucks juga? Lidahku cuman cocok sama Starbucks itu aja. Berarti selama ini tak cocok nih dengan air putih. Akibat dari diamnya kita terhadap kemungkaran hari ini. Coba bayangkan, akibat diamnya kita terhadap kemungkaran, apa yang terjadi? Merajalela kemungkaran. Zina merajalela. Minum khamar merajalela. Judi merajalela. Semuanya merajalela. Maka kata Nabi begini dalam hadisnya. Kelak di hari kiamat itu kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat kathirul khutaba wa qalilul fuqaha. Orang ahli dalam bidang ilmu agama itu sedikit, tapi yang pandai berceramah itu banyak. Di subuh hari ini kita lanjutkan kajian kita di Thalathuna Alamatan lil Munafik, 30 tanda orang munafik, karangan Syekh Dr. Aid Al-Qarni. Alhamdulillah, ini tak lama lagi kita selesai. Mudah-mudahan sebelum waktunya ini sudah bisa kita selesaikan, dan mudah-mudahan dari segala pemaparan tentang kaitan kemunafikan yang hari ini Allah tampakkan di hadapan kita semua, bisa menjadikan kita orang-orang yang betul-betul menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Karena kemunafikan ini tidak ada tempat terbaik di sisi Allah kecuali memang Allah tempatkan mereka di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Allah berkata di dalam Al-Quran, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Pada tanda yang ke-19 yang kemarin kita pernah sampaikan, kata Dr. Aid Al-Qarni, salah satu di antara tanda kemunafikan itu adalah tidak sesuainya antara zahir dan batin. Bagaimana maksudnya tidak sesuainya antara zahir dan batin? Lisan dan hati tak sejalan. Ada kamuflase dari perbuatan manusia di muka bumi ini. Ketika hati berkata, ketika lisan berkata kebaikan, dia tak melakukan. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Bagian daripada kemunafikan. Bagian daripada kemunafikan. Ternyata kata Dr. Aid Al-Qarni itu, yang diperkuat oleh ulama-ulama yang lain termasuk Imam Al-Ghazali, Syekhul Ibn Taymiyah, yang paling ditakutkan oleh mereka itu termaksud Ibnul Jauzi, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Salah satu penyakit yang paling besar, yang paling sulit untuk disembuhkan itu penyakit hati. Penyakit hati. Ada orang-orang yang hatinya itu dah memang rusak, memang mati, memang tak bisa hidup lagi. Bukan tak bisa sebenarnya, sulit untuk dihidupkan. Orang-orang seperti ini sebenarnya mereka sedang berada pada posisi genting. Posisi yang sebenarnya seperti mayat yang berjalan. Hidup tapi tak bermanfaat, hidup tapi tak ada guna.
Dan ini di sisi Allah, orang-orang yang mati hati dia, yang kita sebut kemarin sebagai qaswatul qalbi. Qaswatul qalbi itu mata hati yang mati, hati yang tertutup, itu rusak. Tidak ada penyakit yang bisa disembuhkan. Jadi Bapak Ibu, kalau dia penyakit, kalau kita secara fisik, orang dah takut dengan jantung. Orang tahu kalau udah jantung ntar lagi nih. Nah, kan begitu bahasanya. Padahal tidak seperti itu. Ketakutan orang terhadap penyakit jantung itu kencang, tinggi. Harus pakai ring lah dan lain sebagainya, ginjal. Dan ada penyakit yang tidak bisa. Kata mereka, yang namanya penyakit jantung itu tidak akan bisa sembuh kalau tidak akan bisa sehat lagi. Pokoknya harus minum obat terus, katanya. Ini dah ada pula Tuhan baru kan. Tapi memang faktanya begitu, Ustaz. Oke. Tapi keajaiban Tuhan itu pasti ada. Allah tak mungkin turunkan penyakit tanpa menurunkan obat, itu tidak mungkin. Sangat tidak mungkin sekali. Karena ini kenyataan, kejadian nyata. Ada seorang pemuda hafal Al-Quran 30 juz. Dan keajaiban yang ingin dia tunjukkan ke hadapan kita, ketika pemuda tersebut yang sudah oleh dokter sudah tidak bisa lagi hidup, divonis, kemudian kakinya itu sudah tidak bisa jalan, lumpuh. Dan kata dokter ini lumpuhnya sudah lumpuh total, tidak bisa lagi gitu. Butuh perjuangan kalau memang dia harus pindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Tapi pemuda ini punya kunci. Pemuda ini punya hafalan Al-Quran. Pemuda ini punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, kedekatan dia dengan Al-Quran. Satu ketika sebelum itu terjadi, sebelum rasa sakit dia terjadi itu, dia pernah berangkat umrah, dan ketika umrah itu dia mengkhatamkan Al-Quran itu setiap hari. Jadi selama 12 hari dia umrah itu, dia 12 kali khatam Al-Quran. Pertanyaannya kapan dia tidur? Tapi terbukti memang itu yang dia lakukan. Karena dia punya niat ketika sampai di tanah suci, di Mekah dan di Madinah, dia harus mengkhatamkan Al-Quran setiap hari. Alhamdulillah. Saya menggeleng kepala Pak dengar ceritanya. Ini sangat nggak mungkin, bagi kita tak mungkin, bagi mereka sangat mungkin. Maksudnya apa? Imam Al-Ghazali yang dulu, Imam Syafi'i yang dulu ada sekarang Pak. Dalam arti kata, ketika Imam Syafi'i bisa menyelesaikan satu hari 30 juz, ada seorang pemuda yang berhasil menyelesaikan 30 juz satu hari. Satu hari satu malam selesai. Besok begitu terus. Saya tanya berapa hari, berapa jam Anda tidur? Illa qalila. Cuma sedikit Pak. Orang lain tidur dia hidup. Orang lain hidup dia masih hidup Pak, belum tentu. Belum tidur juga. Memang dia katakan, tapi ya jelas ada perubahan secara fisik, makan ala kadarnya, tapi Allah jaga kesehatan dia. Satu ketika dapat musibah, ketika dia berangkat ke Turki dia punya musibah. Ada banyak kasus yang dia alami, termasuk salah satunya difitnah terhadap seorang perempuan. Itu awal mula penyakit yang dia terima. Sampai satu ketika dia masuk ke rumah sakit dan divonis. Tapi uniknya adalah dia masih bisa sholat dalam keadaan duduk. Kebetulan ada kawan sejawat yang sama-sama penghafal Quran yang selalu mendampingi dia ketika dia di Turki dan ketika di Madinah. Apa yang mereka lakukan? Yang divonis oleh dokter tadi, dia cuma bermunajat kepada Allah. Kalau Engkau Maha Kuasa ya Allah, sembuhkan penyakitku. Tak ada yang bisa menyembuhkan penyakitku kecuali Engkau ya Allah. Setiap selesai membaca Al-Quran dan salat tahajud, tangannya ditiup, kemudian dieluskan di tempat yang sakit. 30 hari selesai. Vonis dokter datang, kemudian kata dokter, yuk kita cek kembali. Apakah kira-kira dia sudah layak untuk pulang, dalam arti kata karena sudah dokter angkat tangan, sudah bawa ke rumah saja, tinggal tunggu waktu, kan ada begitu. Apa yang terjadi? Tidak ada satu penyakit pun yang terdapat dalam diri dia. Kaget dokternya. Semenjak itu dokter yang menangani itu, yang non-muslim, masuk ke Islam. Hanya karena keajaiban yang dilakukan. Apa yang dilakukan pemuda tadi? Setiap selesai tahajud,
dan baca Al-Quran, dia hembuskan kepada tangan dia eluskan di tempat yang sakit. Dan itu rutinitas yang dia lakukan setiap sholat, setiap selesai baca Quran, dan dia berdoa terus. Ternyata apa? Kekuatan berdoa melalui wasilah kebaikan itu sangat ampuh, Pak. Sangat ampuh. Nah, artinya apa? Sesuatu yang bisa menyembuhkan, kalau bahasa lainnya penyakit fisik saja, yang divonis tidak bisa sembuh, Allah pasti bisa sembuhkan. Nah, ada penyakit yang lebih parah daripada itu, yang disebut dengan penyakit hati. Kalau dah penyakit hati ini agak sulit, Pak. Sangat sulit sekali menyembuhkan penyakit hati. Ada orang yang terindikasi penyakit kemaksiatan, Pak. Dia pelaku maksiat. Orang yang melakukan maksiat, misal beberapa 30 hari ini dia rajin ibadah. Satu kali saja dia melakukan maksiat, itu setan tuh berdatangan tuh. Misal 30 hari dia sholat 5 waktu di masjid. Tiba-tiba hari ke-31, qadarullah, mungkin dia sakit. Akhirnya tak jadi, tinggal satu sholat. Tinggal satu sholat, tidak di masjid maksudnya, tapi sholat di rumah. Tetap sholat, tapi sholatnya di rumah. Besok itu akan bertambah dari 1 jadi 2. Kan kau masih sakit, kata setan. Belum terlalu pulih sempurna. Akhirnya nggak sholat lagi. Udahlah, di rumah aja. Kan ada kemudahan bagi orang yang sakit untuk sholat di rumah. Besoknya lagi hari ketiga, nambah banyak, Pak. Akhirnya apa? Ketika orang ini sudah sembuh, untuk melaksanakan sholat ke masjid 5 waktu lagi, beratnya, na'udzubillah. Itu baru orang yang sudah terbiasa. Bagaimana dengan orang yang tidak terbiasa? Nah, penyakit kemunafikan dari penyakit hati yang tertanam dalam diri seseorang seperti itu. Ketika sudah merasakan manisnya kemunafikan, sulit untuk bangkit daripada kemunafikan tersebut. Orang kalau sudah terbiasa dusta, dia akan cari cara bagaimana untuk dusta. Misal ada orang yang melakukan kesalahan tapi kemudian dia bohong. Selamat dia karena kebohongan tadi, maka akan berlanjut kebohongan tersebut. Dan ketika sudah terbiasa dengan kebohongan tadi, sulit bagi dia untuk tidak melakukan kebohongan tersebut. Dan itu penuh perjuangan. Berat perjuangan seseorang melawan penyakitnya, lebih berat lagi perjuangan orang yang pernah melakukan ibadah dengan baik dan terjerumus dalam kemaksiatan, balik lagi. Itu berat, Pak. Sangat berat sekali. Apalagi kalau dia tidak berhadapan dengan lingkungan yang sesungguhnya, yang memadai, yang cukup. Kita ambil contoh misalkan, rajin ibadah tapi berada di lingkungan yang tidak tepat, itu sedikit demi sedikit terkikis, Pak. Sedikit demi sedikit terkikis. Dan itu muskilah, itu masalah. Nah, begitu juga sebaliknya, ada orang yang tidak pernah ibadah, tapi ketika berkumpul bersama ahli ibadah, sedikit demi sedikit dapat. Sebenarnya kata Allah, kuncinya mudah, hanya saja dorongan untuk ke sana itu yang tak kuat. Gitu. Lingkungan pesantren banyak, lingkungan ahlul ibadah banyak, orang di masjid banyak. Pertanyaannya, kaki ini mau tidak melangkah ke masjid? Orang baca Quran banyak, belajar tahsin banyak, pengajian banyak. Masalahnya kaki ini mau tidak melangkah ke tempat yang baik-baik tadi. Karena sudah terbiasa kaki ini melangkah di tempat yang tidak baik, maka hati tadi yang terkikis, yang tadinya putih jadi hitam. Terkikis yang putih tadi. Berat. Nengok orang. Nah, yang paling berbahaya lagi, ketika pada puncaknya penyakit hati tersebut, jangankan nasihat, menengok orang ke masjid aja muak, menengok orang ngaji saja tak suka, sehingga kalimat Allah yang diperdengarkan sakit telinga mereka. Mendengar azan matikan. Pokoknya apapun bisa mereka lakukan kalau hati mereka sudah tertutup. Dan orang munafik itu tingkatan hati tertutup tadi tertinggi, Pak. Tertinggi. Kemunafikan itu paling berat kata Allah. Makanya saking beratnya sifat munafik tadi, saking beratnya sifat nifak tadi, Allah ancam itu bukan dengan neraka-neraka biasa, bapaknya neraka sekaligus, jahanam, langsung Allah tempatkan bagi mereka.
Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada orang yang tidak sesuai antara zahir dan batin karena dia sudah mengalami penyakit nifak tadi. Nah, orang yang sudah terbiasa dengan nifak, dengan penyakit munafik, itu tidak akan sama, sulit lisannya untuk sama itu. Di depan dia baik, di belakangnya minta ampun. Lisannya pandai sekali berbicara, tapi hati dia tak. Makanya bahasa Syekhul Islam itu izharul Islam wa ibtalul kufri. Dia tampakkan keislaman yang baik-baik. Dia sembunyikan kekafiran yang buruk-buruk. Karena dia tak pengen keburukan itu nampak oleh orang lain. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berat. Dan itu kata Allah ada pada dirinya orang Yahudi. Dan itu kata Allah ada dalam dirinya orang Yahudi. Wa qalatil yahudu laysatil nasara ala syai'. Wa qalatil nasara laysatil yahud ala syai'. Wa hum yatlunal kitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qaulihim. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah fima kanu yakhtalifun, kata Allah. Kelak di hari kiamat hasil perbedaan antara lisan dengan hati yang mereka perbuat dari kaum Nasara dan Yahudi. Ini kalimat Pak yang paling penting untuk kita sebut. Baik orang Nasara dan Yahudi itu mesti pura-pura baik. Karena begitu bahasanya. Baik itu Yahudi maupun Nasrani, kalau melakukan kebaikan, mesti kebaikan itu bermanfaat di dunia, tak bermanfaat di akhirat. Tidak bermanfaat di akhirat. Kenapa tak percaya pada Allah? Kenapa memang begitu kelakuan mereka? Kadang-kadang aktsaruhum, banyak di antara Nasara dan Yahudi tadi, lisan berkata A, hati berkata B. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Sampai Allah katakan la ya'lamuna mithla qaulihim. Mereka tidak sadar apa yang mereka ucapkan, kadang-kadang tak sejalan, kata Allah. Maka Allah kemudian menghukum mereka di hari kiamat itu fima kanu yakhtalifun. Dari apa yang mereka perdebatkan, dari apa yang mereka perbedakan, karena kadang lisan mereka tak sejalan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, penyakit ini tidak hanya ada pada Nasara dan Yahudi, begitu juga ada pada diri umat muslim. Ada orang muslim, ada orang mukmin, ada orang muhsin. Kalau orang muslim, ada muslim abangan, ada muslim KTP, ada muslim yang baik. Orang mukmin pun ada yang baca Quran, ada yang tak baca Quran. Itu mukmin. Maka derajat tertinggi daripada itu kata Nabi dalam hadis itu muhsin. Muhsin itu dah mencakup semuanya, Pak. Ibadah dia baik. Dari ibadah tadi menghasilkan perilaku yang baik, akhlak yang baik, selalu muraqabah, selalu merasa diawasi. Maka mana mungkin bagi orang-orang yang mencapai derajat muhsinin, berdusta, menipu, membonga dan lain sebagainya, itu tidak mungkin. Lau khasha'a qalbu hadza la khasa'at jawarihuhu. Sekiranya hati ini khusyuk, tentu khusyuk pula lah seluruh anggota badan dia. Sehat hati, sehat semua. Ala wahyal qalbu, kata dia. Kalau rusak hati manusia, rusak semua perbuatan. Nah, ini yang perlu kita pahami. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menekankan pada konteks hati tadi, rusak sedikit hati tadi, itu akan rusak perbuatan-perbuatan manusia. Coba bayangkan, cuman sekali saja dia syirik kepada Allah, semuanya rusak. 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun ibadah, sia-sia di hadapan Allah. Bahkan tak bernilai sama sekali. Baik, yang ke-20, at-takhawuf minal hawaris. Tanda yang ke-20 kata Dr. Aid Al-Qarni, takut kepada segala kejadian. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahumullah anna yufakun, kata Allah. Ini unik Bapak Ibu. Perang Uhud, dalam perang Uhud itu yang kental ngajak perang dan semangat itu orang munafik. Yang pertama kali turun ngambil harta rampasan orang munafik. Yang dalam perjalanan takut perang orang munafik juga.
Jadi yang merusak umat-umat muslim yang ada dalam perang Uhud, dalam perang Badar, dalam perang Mut'ah dan lain sebagainya, itu yang membuat takut itu siapa? Orang munafik. Pada hakikatnya orang munafik itu tidak pengen perang. Takut dia berperang itu takut. Ketika diperintahkan berperang mereka kabur. Gitu. Satu ketika mereka datang kepada Nabi, ada seorang pemuda datang kepada Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku untuk tidak ikut berperang. Apa kata Nabi? Tawakal seperti apa ini? Coba bayangkan. Ada orang yang datang kepada Nabi, satu sisi semua para pemuda itu berangkat dengan semangat berperang. Satu sisi muncul kaum munafik, apa kata dia? Bagaimana kalau engkau izinkan kami untuk tidak berperang? Coba Bapak Ibu bayangkan. Semua laki-laki berperang, keluar semua. Tiba-tiba ada satu laki-laki yang tidak mau berperang. Kalau bahasa kitanya banci galilah kata gitu. Bagi laki-laki. Karena berperang itu wajib bagi laki-laki ketika itu perintah dari Rasulullah. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika kalian idza ra'aita tu'jibuka ajsamuhum, badannya kekar. Betul. Orang munafik itu di dalam ayat ini, di dalam surah Al-Munafik Allah gambarkan badannya besar, gagah, tapi hati dia lemah. Wa yaqulu tasma' liqaulihim. Ketika mereka berkata, dengarkan apa perkataan mereka. Ka'annahum khushubun musannada, seolah-olah mereka lebih hebat daripada apa yang mereka katakan. Seolah-olah mereka lebih berani daripada orang yang paling berani. Seolah-olah mereka paling baik, paling hebat, paling benar di antara orang-orang yang benar. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul aduwwu fahdharhum. Kata Allah, itu musuh yang sesungguhnya. Jauhi mereka. Coba Bapak Ibu. Musuh yang real itu. Makanya pernah kita katakan musuh sesungguhnya umat muslim adalah muslim itu sendiri. Satu sisi Nabi kata, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Satu sisi Allah berkata, umat muslim, kalian tuh saling bersaudara. Antara satu mukmin dengan mukmin yang lain bersaudara. Al-muslimu lil muslimin kal bunyani yashuddu ba'dhum ba'd. Seorang muslim dengan muslim yang lain seperti bangunan, saling merasakan antara satu dan yang lain. Pertanyaannya, satu sisi yang merusak umat muslim itu sendiri. Yang merusak persatuan umat muslim itu sendiri. Coba Bapak Ibu bayangkan. Yang paling berbahaya hari ini Bapak Ibu, bertebaran kaum munafik di antara orang muslim itu sendiri. Yang satu mengangkat nilai-nilai Islam, yang satu meruntuhkan. Yang satu menjaga marwah para alim, yang satu menjatuhkan marwah para alim. Yang satu mengangkat nilai agama, yang satu menghancurkan. Yang satu ngajak ke masjid, yang satu mengajak tidak ke masjid. Coba Bapak Ibu bayangkan. Kita dipecah belah oleh umat muslim itu sendiri. Kata Allah, humul adu, itu musuh yang sesungguhnya, fahdharhum, jauhi mereka. Makanya Bapak Ibu di dalam surat yang lain itu Allah kata juga sama. Kalau ada orang munafik, dia tahu kita kemunafikan dia, jangan duduk bersama mereka. Jangan duduk bersama mereka. Allah sebutkan, fala taq'udu ma'ahum. Kalau kita masih duduk bersama mereka, idzan antum mithluhum. Tahu kita ada orang yang pandai lisannya benar, tapi kerjaannya cuma memecah belah umat saja. Kita ambil contoh. Ada orang yang bisa orasi. Maka kata Nabi begini dalam hadisnya. Kelak di hari kiamat itu kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat kathirul khutaba wa qalilul fuqaha. Orang ahli dalam bidang ilmu agama itu sedikit, tapi yang pandai berceramah itu banyak. Itu kelak di hari kiamat begitu Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Bapak Ibu boleh lihat hari ini, yang benar-benar alim secara ilmu fikih, yang benar-benar alim secara ilmu Al-Quran, yang benar-benar alim secara ilmu hadis, sedikit sekali. Tapi coba bayangkan, jumlah para penceramah dibandingkan dengan para ahli di bidang ilmunya, banyak mana? Penceramah atau ahli ilmunya? Lebih banyak para penceramah Pak. Betul kata Nabi kalau begitu. Qalilul fuqaha wa katsirul khutaba. Betul. Banyak para penceramah, sedikit para ahli. Pertanyaannya adalah,
Kalau ya banyak para fuqahanya, oh aman hidup kita Pak. Damai, tenang. Tapi karena yang banyak itu khutbah, yang tertanam dalam diri para khutbah tadi, kalau mereka tak takut kepada Allah, kebencian yang tanam dalam diri mereka. Itu bagian daripada kemunafikan. Bagian daripada kemunafikan. Artinya apa? Musuh kita yang itu. Kalau kita dengan kafir Nasrani nampak jelas musuhnya Pak. Nah ini kawan sendiri. Muslim juga. Yang kelak diam-diam menghancurkan kita. Di depan kita baiknya bukan main. Dia sanjung kita. Ternyata di belakang justru menyebarkan isu-isu gak benar terhadap kita. Kita umat Muslim Pak. Musuh kita berat. Siapa musuh terberat kita? Kita sendiri Pak. Umat Muslim. Sama dengan umat Muslim. Sama dengan manusia itu sendiri. Musuh terberatnya manusia adalah musuh terberatnya manusia adalah bukan tetangga, bukan orang tua, bukan anak, bukan istri. Diri dia sendiri. Itu musuh yang terberat. Qatalahumullah. Anna yu'fakun. Nabi ketika berhadapan dengan kaum Khawarij. Khawarij ini Muslim. Lebih baik solatnya daripada kita. Lebih fasih baca Qurannya daripada kita. Lebih hafal Al-Quran daripada kita. Apa kata Nabi? Kalau ketemu sama orang Khawarij itu, bunuh. Berarti kalau kita ketemu dengan orang munafik, bunuh Ustaz. Nah, jangan. Itu galak kali, semangat betul nampaknya. Jangan terlalu semangat. Ini ada kaitan juga. Kalau memang Allah lebih tahu akan hidup orang lain. Kalau Allah berkehendak untuk membolak-balikkan hati dia, mudah-mudahan Allah balikkan. Yang tadinya munafik jadi orang yang garis lurus kan lebih baik. Alhamdulillah. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Baik. Berat Bapak Ibu, berat, sangat berat sekali. Karena memang musuh kita adalah yang nyata bagi kita. Tapi musuh kita yang nyata itu setan betul. Setan itu berada dalam diri kawan kita tadi. Sehingga apa yang terjadi? Lisan tak sejalan dengan hati. Karena apa? Karena sudah masuk setan dalam diri dia. Apa setannya? Setan dunia, setan jabatan, setan kekuasaan. Sampai tertutup mata dia. Kebenaran mereka tolak, kebatilan mereka terima. Kebenaran mereka tolak, kebatilan mereka terima. Yang syubhat, yang meragukan, mereka katakan kebenaran. Padahal masih syubhat, masih ragu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini sifat paling buruk yang ada dalam dirinya kaum-kaum munafik. Kemudian kata Allah dalam Al-Quran dalam surat Al-Hujurat, yamunnuna alaika an aslamu qul la tamannu ala islamakum alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu, kata Allah. Sebenarnya Allah dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu orang-orang yang benar. Ini Allah cuma mengatakan perbuatan orang kafir Quraisy dan Yahudi. Orang kafir Quraisy termasuk orang Yahudi di Madinah. Ketika perubahan kiblat, mereka orang yang pertama kali murtad. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ada namanya Masjid Kiblatain di Madinah. Bapak Ibu tahu ya, ada namanya Masjid Kiblatain. Ketika turun perintah untuk menghadapkan kiblatnya ke Masjidil Haram, itu orang-orang Yahudi yang tadi masuk Islam keluar, Pak. Keluar. Tujuan Allah sederhana, liyutsabbita bihi fu'adahum. Allah pengen tahu nih mana yang paling beriman, yang betul-betul beriman. Ketika dipalingkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, banyak yang murtad, Pak, yang keluar. Banyak yang tak sejalan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dikatakan oleh Allah dalam ayat tadi? Mereka menunjukkan keimanan mereka. Mereka tunjukkan kepada Allah keislaman mereka. Ketika Allah perintahkan berpaling daripada Masjidil Aqsa merubah kiblat menjadi Masjidil Haram, mereka tidak mau, Pak. Tidak mau. Itu sejarah itu. Dalam perubahan kiblat tadi. Bayangkan Isra wal Mi'raj yang mengatakan beriman kepada Allah, yang mengatakan beriman kepada Rasulullah. Ketika turun Nabi dari Isra wal Mi'raj, apa yang dilakukan? Apa yang terjadi? Hanya Abu Bakar yang percaya.
Hanya Abu Bakar yang percaya. Bayangkan Bapak Ibu, berapa banyak orang beriman yang memang dengan keimanan mereka hanya di lisan, tapi tidak dengan di hati. Sama Pak. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita katakan hidup kita nih, mati kita nih untuk Allah. Tapi ketika kita dicoba oleh Allah kekurangan harta dan lain sebagainya, wala nabluwannakum bi syai' minal khauf. Kami uji kalian dengan ketakutan. Ketika diberikan ketakutan, justru minta pertolongannya bukan kepada Allah, kepada manusia. Betul apa salah itu? Begitu kondisi Pak. Artinya apa? Banyak faktor yang bisa menjadikan manusia tadi munafik. Banyak faktor yang bisa membuat manusia itu menjadi munafik. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidah laja'alna liman yakfuru birrahman libuyutihim suqufa min fiddatin wa ma'arija 'alaiha yadhharun. Apa kata Allah? Dan sekiranya bukan karena kehendak menghindari manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, tentulah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Rabb yang Maha Pemurah lonteng-lonteng perak bagi rumah mereka, dan juga tangga-tangga perak, dan juga mereka menaikinya. Dan kami buatkan pula pintu-pintu perak bagi rumah-rumah mereka, dan bagi pula dipan-dipan mereka yang berletakkan di atas mereka. Dan kami buatkan mereka perhiasan-perhiasan yang baik daripada emas, kata Allah dalam surah Al-Zukhruf. Apa maksudnya? Maksudnya sederhana Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ketika Allah hendak menjadikan orang-orang kafir itu musnah, Allah ingin musnahkan, bagi Allah mudah sangat. Memusnahkan orang Yahudi, memusnahkan orang Nasrani, mudah sekali bagi Allah. Menjadikan mereka kaya, membuat tempat tidur mereka enak, nikmat dan lain sebagainya, mudah. Sangat mudah sekali. Tapi kata Allah, aku tak lakukan itu untuk mereka. Tak aku lakukan. Hanya Allah akan buat pada waktu-waktu tertentu. Sampai-sampai orang-orang beriman membandingkan perbuatan demikian. Apa kata mereka? Kok orang itu bukan Islam ya, Cina, dia tidak Muslim, dia Nasrani, dia Kristen, dia, tapi kok kaya ya dia. Tuh, kok kita umat Muslim kok malah miskin? Kok kita umat Muslim malah, kami sudah berdoa siang dan malam Ustaz, tapi Allah tak kayakan kami. Yang salah siapa? Allah yang salah atau kita? Kalau berani menyalahkan Allah. Betul apa tak betul? Ada yang mengatakan demikian? Ada Pak. Ustaz, aku sudah berdoa siang dan malam, kenapa cobaan silih berganti datang? Kata dia. Itulah ketidaktahuan manusia akan masa depan. Ketidaktahuan manusia akan yang akan datang. Sehingga mohon maaf, kita berkaca pada sesuatu yang nampak. Kita tak berkaca pada sesuatu yang tidak nampak, tapi berkaca kepada sesuatu yang nampak. Akhirnya apa? Akal manusia mencoba merefleksikan sesuatu yang zahir, kemudian menutup sesuatu yang batin. Makanya kita ni begitu Pak keadaan kita. Yang kita tampak, yang kita berbincangkan, yang tampak, yang batin kita tak. Akhirnya apa? Iman kita sekedar di lisan tapi bukan di hati. Qul inna salati wa nusuki. Katakanlah salatku, keyakinanku, keimananku, kata dia, untuk Allah. Hidup mati untuk Allah. Pertanyaannya betul tak begitu? Dikasih harta sedikit, tak ada untuk Allah. Justru berpaling dari Allah. Dikasih harta lebih, semakin berpaling. Dikasih besar berpaling, tak dikasih semakin berpaling. Sekarang maunya yang gimana? Bapak Ibu bisa dibayangkan, begitulah kondisi. Dan Allah menunjukkan hal demikian. Dan itu ciri penyebab mereka menjadi nifaq, munafik. Yang ke-21, al-i'tidharu kadziban. Beruzur dengan dalih dusta. Beruzur dengan dalih dusta. Ya Rasulullah, berilah saya izin untuk tidak ikut berperang, dan janganlah engkau menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah. Satu ketika saat kaum muslimin tengah bersiap-siap perang, Rasulullah SAW bersabda kepada Al-Jati bin Qais, seorang sahabat Nabi namanya Al-Jati bin Qais, apakah engkau mau ikut berjihad bersama kami? Kemudian Al-Jat menjawab, wahai Rasulullah, aku takut terhadap pendengaran dan penglihatanku.
Kemudian Nabi berkata, ini tawakal macam apa? Tawakal macam apa? Maksudnya apa? Ada orang yang berdalih tidak mau ikut. Ada diajak kawannya, yuk kita pengajian nih. Oh, aku ada ini. Aku ada sesuatu. Padahal tak ada apa-apa. Ayo kita sholat ke masjid. Oh, apa tadi? Jemput anak. Padahal anaknya jemput jam 5. Sholat asar jam 4. Jam 4 kurang. Jemput anak jam 5. Lama kali nunggunya. Diajak ke masjid, tak mau deh. Tidak. Tapi dia tak bilang tidak. Cuman berdalih dusta saja. Dia cuman berdalih untuk tidak berangkat. Gitu. Sama Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kenapa kau tak mau memboikot produk Israel? Cuman bisa pakai sampo Unilever aja. Misal. Padahal tidak. Kenapa ente masih minum kopi Starbucks juga? Lidahku cuman cocok sama Starbucks itu aja. Berarti selama ini tak cocok dia dengan air putih. Nah, coba Bapak, itu dalih Bapak Ibu. Tapi kan begini, masalah produk Israel itu kan tidak seutuhnya ada kaitannya. Mau kita beli tak kita beli tetap aja mereka serang katanya. Nah, ini perusak-perusak tuh gitu. Sehingga yang lain ragu dengan hal demikian. Terbawa dusta, Pak. Dalih dusta. Bahasa sederhananya orang munafik itu berdalih dengan dusta. Jadi kalau ada manusia kayak gitu, nah itu dia munafik betul itu. Cuman kan kita tak boleh katakan dia munafik. Kau nak kemana? Sesekali diikuti kan. Aku ni ada kesibukan. Rupanya setelah diekor, main judi rupanya. Misal, sudah berdusta, diajak sholat tak mau, berdusta dengan dalih dusta, atau berdalih dengan kedustaan, yang kedua berjudi pula lagi. Dapat 3 dosa sekali. Dapat 3, sudah tak sembahyang, kemudian memongak, berdusta dia, yang ketiga main judi, makin jadi. Yang keempat diajaknya pula orang tak usah sholat lagi. Ya Rabb, ini muskilah kita hari ini Bapak Ibu. Ini masalah kita. Beruzur paling mudah hari ini kita lihat orang-orang beruzur dengan dalih dusta. Dia uzur tidak sholat karena pura-pura sakit. Ada orang yang tidak berangkat, tidak berzakat dengan dalih duit tak cukup. Kenapa tak bayar zakat? Tak sampai, hartaku tak sampai. Gitu. Keluar ini lagi, keluar itu lagi. Padahal tak dikeluarkan Pak. Cuman ngomong aja, tak dikeluarkan. Nah, tapi tak mau dia berzakat. Banyak sama halnya. Maka iman mereka tak bermanfaat dalam diri mereka. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Orang-orang seperti ini kata Allah. Astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirallahu lahum. Ente mintakan ampunan kepada Allah. Ente suruh mereka minta ampun, bahkan ente minta ampun atas mereka, Allah tak akan ampunkan mereka. Tak akan ampunkan. Kenapa? Karena dalam hati mereka cuma dusta. Ketika mereka minta ampun, dusta. Ketika mereka berharap ampunan dari Allah, mereka dusta. Ketika kita yang meminta ampunan kepada mereka, orang yang kita minta ampunkan kepada Allah, dia aja tidak minta ampun, artinya itu persifat daripada kaum munafik. Yang ke-22, ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Menyuruh kepada kemungkaran, mencegah daripada hal yang al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun, kata Allah. Orang munafik mengajak kepada keharaman, mengajak kepada syubhat, mengajak kepada kemungkaran, mengajak kepada kemaksiatan. Kemudian mencegah dari perbuatan yang ma'ruf. Misal, ini jelas nih kalau ini. Ada orang minum khamar di depan kita. Ini Bapak Ibu sedang berdua sama kawan, nampak orang minum khamar. Apa kata hati kawan kita tadi? Yuk kita cegah yuk, biar dia tidak minum khamar. Apa kata kawan yang satu lagi? Ini orang-orang penakut yang masuk dalam kategori terindikasi penyakit nifak. Apa kata dia? Tak usah lagi, biarlah urusan dia, urusan kita. Yang penting kita tidak minum. Sering Bapak Ibu dengar kalimat ini? Itu indikasi itu Pak. Indikasi kemunafikan itu.
Makanya mohon maaf, kenapa kemungkaran merajalela? Yang ngajak mungkar itu orang-orang munafik tadi, orang muslim yang melakukan kemungkaran dan mengajak orang lain melakukan kemungkaran. Masalah sholat itu pribadi-pribadi, Ustaz. Iya, kita juga paham. Tapi mengajak sholat itu tidak urusan pribadi. Urusan bersama, kewajiban bersama. Saya ngajak Bapak Ibu sholat, wajib. Bapak Ibu ngajak saya sholat, wajib. Sesama muslim. Nah, bayangkan. Ada orang pacaran. Nah, ini paling jelas lagi nih, pacaran. Dah jelas tuh haram pacaran tuh jelas. Jelas. Jangan pacaran, Bang. Kata kawan tadi, tak usah diurus lagi, biarlah urusan dia. Itu urusan dia, nak pacaran, dia nak apa, tanggunglah resiko nanti. Tidak bisa begitu, Pak. Tidak bisa. Ini akibatnya, Pak. Akibat dari diamnya kita terhadap kemungkaran hari ini. Coba bayangkan, akibat diamnya kita terhadap kemungkaran, apa yang terjadi? Merajalela kemungkaran. Zina merajalela, minum khamar merajalela, judi merajalela, semuanya merajalela. Main batu domino sudah merajalela. Dari dulu Ustaz memang. Kenapa? Karena kita biasakan. Karena kita menganggap itu hal biasa. Orang cuma main cangkul aja kok, kata dia. Jongkok doang kok, kata dia. Iya memang jongkok. Ya dari jongkok itu berubah jadi duit itu. Dari jongkok, bosan jongkok, duit 100 rupiah. 100 rupiah cuman main santai aja, cuma 100 rupiah. Cuma, kalimat cuma itu. Bukan menangkal, tapi justru mengajak. Main judi dari yang kecil-kecil begitu, Pak. Sekali main, tidak mungkin orang main judi itu tiba-tiba langsung besar. KO dia kalah, dia tak mau datang dia lagi. Main kecil-kecilan dulu. Judi. Sekarang itu kita biasakan dan kita diamkan. Justru ketika kita mengatakan, yuk kita lawan kemungkaran baik judi, khamar, narkoba, kita lawan. Kata mereka, tidak usah lagi. Sudah ada yang ngurus itu. Masalahnya siapa yang ngurus? Urusan begini Bapak Ibu bukan tanggung jawab polisi. Bukan tanggung jawab orang lain, tanggung jawab bersama. Kemungkaran dalam agama itu tanggung jawab bersama. Bagian daripada keimanan. Bagian daripada apa Bapak Ibu? Jadi kalau Bapak Ibu mencegah kemungkaran, itu iman tertinggi. Salat duha semua bisa lakukan, salat tahajud semua bisa lakukan, tapi mencegah kemungkaran itu paling berat. Ada orang minum khamar kita tak berani, ada orang berantem kita tak berani, ada orang pacaran kita tak berani, ada orang berzina kita pun tak berani. Ada orang minum narkoba kita tak berani. Siapa yang berani? Ada orang main biliar, ada orang berjudi, jelas terang-terangan judinya. Kita tak berani melerai kok. Artinya apa? Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. An-nahyu anil munkar iman tertinggi, Pak. Kenapa nahyu anil munkar itu dibuat nomor 2? You perkuat dulu iman pribadimu, baru kemudian you perkuat iman untuk yang lain. Makanya pondasi untuk membuat an-nahyu anil munkar itu pondasinya al-amru bil ma'ruf. Kita harus rajin-rajin berbuat kebaikan. Kalau sudah terbiasa dengan kebaikan, orang kalau sudah terbiasa melihat yang baik, ketika melihat kemungkaran, dia akan datang secara pribadi nalurinya, Pak. Misal, Bapak Ibu nggak pernah lihat orang mencuri. Bapak Ibu ajarkan anak-anak untuk tidak mencuri. Ketika melihat orang mencuri, kira-kira nalar, nurani kita berkata salah atau betul? Itu nurani, Pak. Fitrahnya begitu memang. Akhirnya apa? Tinggal menunjukkan keberanian untuk mencegah itu tadi. Dorongannya dari mana? Al-amru bil ma'ruf. Puncaknya apa? An-nahyu anil munkar. Orang yang melakukan perbuatan yang baik pada hakikatnya mampu mencegah perbuatan daripada yang keji dan mungkar. Makanya Allah landaskan dengan salat. Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ada orang salat tapi tak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kami pernah Bapak Ibu keluar dari Indomaret, tiba-tiba adik kelas minum bir di Indomaret itu, terang-terangan itu. Nampak udah goyang badannya, udah kelihatan itu. Matanya sudah nggak saya tuh, mulutnya bau apa ini udah ketat. Ya karena botolnya di depan. Ini air putih aja bang, kata dia. Tapi sambil ngomong begitu, kita cegah Pak. Ngamuk dia. Untung kami berdua. Kalau awak sendiri was-was juga kan. Tapi karena berdua kita berani saja. Artinya apa? Bersama. Membangun, mencegah kemungkaran. Kalau sendiri memang mungkin kita takut Pak. Tapi kalau bersama kita mencegah kemungkaran, aman Pak.
Makanya saya katakan berkali-kali Pak, di mana-mana saya sampaikan. Kalau yang perhatian terhadap kemungkaran itu cuman dai, cuman ustadz, cuman Pak RT, Pak RW, itu selesai itu Pak. Besok dibuatnya lagi. Tak takut dia. Tapi coba orang berzina, satu kampung ini kita gerebek orang berzina, Anda mau dia berzina lagi Pak. Tidak akan mau lagi berzina. Kita usir dia, tak akan datang lagi Pak. Nah, ini pentingnya kebersamaan Pak. Penting. Ada manusia yang suka buat onar, kita usir ya manusia yang suka buat onar tadi. Besok tidak akan buat lagi deh Pak. Sesekali penting Pak. Dikasih pelajaran itu penting. Bisa dipahami Bapak Ibu? Baik, terakhir Bapak Ibu. Nomor ke-23. Salah satu di antara penyakit orang-orang munafik atau tanda kemunafikan yang 23 kata Dr. Aid Al-Qarni, tamak dan bakhil. Rakus, angkuh, sombong. Sudah dikasih jadi ketua masjid, masih juga mau naik jadi ketua masjid yang lain. Nah, misalnya contoh. Sudah dikasih posisi ketua Basnas misalkan, pengen pula jadi ketua Badan Wakaf Indonesia. Sudah dikasih jadi ketua yayasan, mau juga jadi ketua yayasan yang lain. Ah, ini misal. Orang rakus kekuasaan, orang rakus harta, orang tamak, orang bakhil. Orang yang rakus, yang angkuh, yang tamak pasti pelit. Pasti. Salah satu penyakit yang menggandeng. Penyakit yang menggandeng. Tamak, kemudian angkuh, rakus, ada penyakit yang menggandeng. Pasti pelit. Pasti pelit. Orang rakus tuh pasti pelit Pak. Pasti pelit. Oh tapi dia rajin pusat pencitraan. Cuman itu yang kalimat yang tepat buat mereka. Kalau ada orang rakus harta, rakus kekuasaan, rakus jabatan, rajin dia bersedekah pencitraan. Bukan murni dia memberikan, tidak. Karena apa? Yang dia beri pasti akan dia cari untuk mengganti dia balik. Berarti pusat, jangan berarti sekarang nih. Tak usah berandai Anda dan tak usah kait-kaitkan. Memang begitu. Pak Ustadz, ada orang yang untuk calon aja keluar 5 miliar, 10 miliar, 100 miliar. Besok duduk dia cari balik. Tidak ikhlas itu. Kenapa pasti dia cari balik? Untuk isi balik. Aku dah keluar 5 miliar, masa tak balik? Logika itu Bapak. Itu baru logika, belum berbicara nafsu. Kalau bicara nafsu lebih parah. Aku keluarkan 5 miliar, harus balik 10 miliar. Itu kalau bicara nafsu. Kalau berbicara rakus, aku keluarkan 5 miliar, harus balik 20 kali lipat. Sebanyak mungkin yang bisa dihasilkan. Sampai di sini bisa dimengerti Bapak Ibu ya. Penyakitnya orang munafik begitu. Karena memang cinta terhadap dunia. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, saking cintanya pada kekuasaan, apapun mereka lakukan. Nah ini muskilah nih Bapak Ibu. Hari ini lagi rame-ramenya nih Bapak Ibu. Lagi rame-ramenya. Orang-orang yang cinta kekuasaan jilat. Demi kekuasaan, demi jabatan, rela menjilat apapun. Mereka lakukan demi mendapatkan kekuasaan tersebut. Itu karakter orang munafik. Karakter orang munafik. Bagaimana lisan mereka baiknya minta ampun baiknya. Di belakang tidak begitu. Di belakang tidak begitu. Mesti di belakang dia jelekkan kita Pak. Di depan kita, oh Ridwan. Ada maunya mesti. Di belakang, habis lah dicacinya, dimakinya, dihina, yang lengkap semua jadi satu. Cuman di depannya manis. Makanya bahasanya manis di depan, pahit di belakang. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Kenapa karakter ini disampaikan oleh Dr. Aid Al-Qarni? Biar kita umat muslim ini terjaga. Kenapa Bapak Ibu? Karena yang paling sulit kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu bukan menjaga fisik. Yang paling sulit adalah menjaga hati. Orang gila itu rusak hati. Orang yang hilang akalnya rusak hatinya. Orang yang hilang akal sehatnya itu rusak karena hati dia. Bapak Ibu, sehat jasmani tapi sakit batin itu tidak bisa Pak. Yang paling sulit untuk disembuhkan kata Dr. Al-Qarni, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, hati. Nah, salah satu penyakit hati yang tertanam dalam diri manusia, penyakitnya nifak. Tahu Bapak Ibu nifak? Pelakunya munafik. Insya Allah kita sampai di nomor yang 23. Mudah-mudahan sebelum
Waktunya sudah bisa kita selesaikan 7 lagi Pak. Tak banyak lagi, cuma 7. Memang tak banyak, masalahnya panjang tak Ustaz. Itu masalahnya. Mudah-mudahan insya Allah dari nomor 1 yang ke 27. 23. Mungkin tak bisa kami kerjakan semuanya. Perlahan-lahan kita coba Pak, sama-sama. Salah saya Bapak Ibu ingatkan. Ustaz, kemarin Ustaz bilang harus begini-begini. Oh, saya salah. Ingatkan baik-baik. Tak ada masalah Pak, saling mengingatkan. Jangan Bapak anggap kami yang bicara depan ini lebih pintar. Oh, salah tuh Pak. Sangat salah sekali. Yang paling berbahaya itu. Makanya mohon maaf Bapak Ibu. Yang paling pertama kali masuk neraka, tenang ibu-ibu, tenang. Masih aman ya. Yang paling masuk neraka itu bukan ibu-ibu Pak. Yang pertama kali masuk neraka itu orang yang berbicara tapi tak menjalankan. Yang kedua baru ibu-ibu.